Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Leo Zulfikar bisa kembali menyapa Anda untuk program Bicara Langsung edisi hari ini, tepat di hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 dengan mengusung tema Your Voice Make You Awesome bersama dengan bintang tamu kita, perwakilan dari alumni Gita Bahana Nusantara antar tahun nih. Kita sudah berkenalan dan juga akan berbincang lebih dalam mengenai Gita Bahana Nusantara. Sudah hadir bersama kita pada sore hari ini ada yang pertama Royhan Ahmad, alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2017 untuk unit suara tenor. Kemudian ada Lydia Tandipayuk, alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2015 unit suara alto, dan juga Catherine Susana Paliling, alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2016 untuk unit suara sopran. Selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya nih? Sore. Luar biasa. Luar biasa ya. Kemarin juga sempat mengisi juga ya pada saat hari ulang tahun kemerdekaan di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Bagaimana perasaannya? Senang, justru pastinya senang karena kita bisa dikasih kesempatan lagi untuk berpartisipasi sebagai Purna. Oke, dan berbicara soal tema yang kita angkat pada sore menjelang malam hari ini, yaitu Your Voice Make You Awesome. Dari Lydia sendiri, apa sih pemaknaan awesome atau keren dari perspektif teman-teman sebagai alumni Gita Bahana Nusantara? Silakan Lydia. Keren menurut saya dalam perspektif Gita Bahana Nusantara, kita anak muda Provinsi Sulawesi Tengah khususnya, kita bisa membanggakan provinsi kita sendiri dengan lolos dan menyanyi di Istana Negara tentunya, dan membanggakan kedua orang tua kita juga tentunya ya. Itu keren dari menurut saya sih. Oke, dan mungkin untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang bertanya-tanya GBN itu sebenarnya apa sih? GBN ini merupakan singkatan dari Gita Bahana Nusantara, yaitu kelompok paduan suara yang mendapatkan tugas khusus dari pemerintah melalui Kementerian Kementerian Pariwisata kalau nggak salah ya, Pariwisata. Sekarang sudah berpindah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyanyi di Istana Negara dengan mewakilkan masing-masing setiap provinsi itu ada 4 orang ya untuk masing-masing unit suara, yaitu tenor, alto, sopran, dan juga bass. Dan saat ini yang bisa kita undang pada malam hari ini adalah 3 unit suara ya, untuk unit suara tenor, sopran, dan juga alto. Dan berbicara tentang Gita Bahana Nusantara, mungkin bisa dijelaskan lebih dalam apa sih sebenarnya yang melatar belakangi terbentuknya Gita Bahana Nusantara dan juga sejarah di belakangnya untuk Gita Bahana Nusantara di Indonesia itu sendiri. Silakan Rohan untuk menjawab pertanyaan ini. Iya, kalau untuk sejarah dan terbelakangnya sebenarnya itu pertama itu di tahun 2004, pada saat itu masa kepresidenan Ibu Megawati Soekarno Putri. Alasannya karena beliau sangat mencintai keragaman Indonesia, terus beliau juga sangat mencintai kebudayaan, kesenian. Jadi melalui adanya aubade atau nyanyian pagi di pelaksanaan upacara di Istana Negara, beliau itu melakukan suatu perkumpulan kelompok paduan suara yang awalnya hanya se-Jabodetabek saja. Jadi awalnya itu Gita Bahana Nusantara itu pertama ada di tahun 2004, tapi awalnya hanya Jabodetabek karena seiring perkembangannya zaman, banyaknya minat dari provinsi-provinsi lain, ternyata sehingga itu dilibatkan dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Selain itu juga sejarahnya awalnya itu di bawah naungan dari Kementerian Pariwisata, sekarang sudah berubah dari tahun 2004 sampai 2014. Kemudian di tahun 2015 itu beralih ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ya berarti. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai sejarah Gita Bahana Nusantara di tingkat nasional. Sedangkan di masing-masing daerah juga pasti punya alumni Gita Bahana Nusantara, salah satunya di Sulawesi Tengah. Dari Sulawesi Tengah sendiri, apa sih sejarah yang melatar belakangi sampai ada nih Gita Bahana? Apakah juga terbentuk sejak tahun 2004 atau nanti di tahun-tahun selanjutnya baru bisa bergabung? Silakan Katy. Kalau untuk Gita Bahana Nusantara di Sulawesi Tengah ini, dia adanya dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan alumni-alumninya itu latar belakangnya dari mana saja? Apakah memang alumni maksud saya Gita Bahana Nusantara ini adalah anak-anak muda atau mungkin orang-orang tua lintas usia bisa bergabung atau hanya terbatas di anak-anak muda saja? Ya, ini Gita Bahana Nusantara anak-anak muda saja yang bisa
partisipasi untuk ini. Oke, untuk range umurnya sejauh mana saja nih, Katie? Kalau range umur itu dia dari usia 17 tahun sampai 24 tahun. 17 tahun Iya. sampai 24 tahun. Berarti Iya. bukan hanya mahasiswa yang bisa ikut ya, Iya. tetapi juga siswa-siswi yang masuk di kategori SMA ya, bisa Iya, betul menjadi sekali. purna dari Gita Bahana Nusantara itu sendiri. Beralih lagi nih saya ke Lydia saya ingin bertanya mengenai apa sih perbedaan di dalam Gita Bahana Nusantara. Kan biasanya kalau kita nonton di TV nih yang tampil selain paduan suara ada orkestranya. Iya, Nah, benar. perbedaan antara orkestra Gita Bahana Nusantara dan paduan suara Gita Bahana Nusantara itu seperti apa, Lydia? Iya, kalau paduan suara sendiri itu kan terdiri dari 4 jenis suara, sopran, alto, tenor, bass. Dan untuk seleksinya itu berarti kita seleksinya berdasarkan suara ya. Ya. Kalau orkestra kan itu adalah alat musiknya. Alat musik nih, jadi seleksinya itu pastinya memainkan alat musik, biola, violin, itu kan kontrabas. Terus ada juga perkusinya, ada juga untuk etnisnya. Kayak Oke, begitu. ini bikin saya jadi makin penasaran sebenarnya Gita Bahana Nusantara itu penampilannya seperti apa. Mungkin pemirsa TVRI Sulawesi Tengah juga penasaran mau melihat penampilan dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara antar tahun nih. Mungkin bisa diberikan penampilan yang terbaik, apalagi kita masih dalam suasana kemerdekaan. Satu lagu nih 17 Agustus dinyanyikan secara akapela. Bisa kita nyanyikan bersama. Namun setelah jeda pariwara berikut ini dan kami masih akan kembali untuk membagikan informasi dan juga berbincang-bincang lebih dalam bersama kawan-kawan Gita Bahana Nusantara. Mungkin saya bisa lanjut pertanyaannya lagi terkait dengan tadi kita sudah membahas orkestra dan juga perbedaan paduan suara dan juga orkestra. Sedangkan ada lagi istilahnya Gita Bahana Nusantara berbeda, Aubade ini berbeda. Saya lanjutkan lagi ke Katie untuk menjawab. Silakan. Perbedaan GBN sama Aubade Kak ya. Ya. Kalau Gita Bahana itu paduan suaranya, sedangkan kalau Aubade itu pelaksanaannya. Oke, dan apa sih yang membedakan dari GBN itu tiap tahun? Kan ini ada Katie dari angkatan tahun 2016, Roy dari angkatan tahun 2017, sedangkan Lydia dari angkatan tahun 2015. Apa sih yang membedakan pelaksanaan GBN tiap tahun? Mungkin dimulai dari Royhan dulu, silakan Roy. Iya, tentunya setiap tahun pelaksanaannya berbeda ya, karena bisa dari pesertanya, orang-orangnya kan setiap tahun berbeda, karena GBN ini kesempatan sekali seumur hidup. Oke. Jadi tidak akan pernah ada orang yang sudah pernah GBN, apalagi terutama paduan suara ya. Iya. Jadi ketika dia sudah lolos ke nasional, dia tidak dapat lagi mengikuti karena sudah menjadi purna. Oke. Nah, selain itu yang membedakan tentunya dari aransemen lagu. Jadi lagu yang dibawakan alumni Gita Bahana Nusantara itu pasti berbeda-beda. Kayak di tahun sebelumnya medley, ada tembang Nusantara, dan masih banyak varian-varian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Oke, Jadi dari lagu. angkatannya Royhan berbeda. Apakah ada perbedaan dari angkatannya Royhan dan juga angkatannya Katie dan juga angkatannya Lydia? Iya, tentunya. Jadi dari aransemen musiknya itu sendiri, aransemen paduan suaranya, mereka itu pasti kasih lagu yang setiap tahun itu berbeda. Jadi kayak jadi lagu ikonik. Jadi Oke. kayak ini lagunya 2017, ini lagunya 2015, ini lagu 2016. Jadi seperti itu. Nah, dari 2015 dan 16 sih kayak gimana nih biasanya? Apa yang berbeda 2016 dengan 2017 ataupun 2015 dengan 2017? Siapa nih mau jawab duluan? Lydia atau Katie ini? Sepertinya kali dia karena paling spesial angkatannya 2015 Oke, karena ada silakan. Silakan. Iya, kalau di spesial. tahun 2015 sendiri itu suatu kebanggaan buat Provinsi Sulawesi Tengah ya. Karena di salah satu lagu medley Nusantara ada satu lagu Sulawesi Tengah yaitu Posisani. Itu kebanggaan yang luar biasa sih untuk saya sendiri karena saya perwakilan Sulawesi Tengah ya. Jadi kami itu kayak ini dia Sulawesi Tengah, ini lagu dari Sulawesi Tengah, kan jarang nih lagu Posisani ini kan nggak pernah ada yang tahu di nasional nih. Dan saat itu lagu Posisani saya ceritakan sedikit ya. Itu Mungkin sebentar bisa kita cerita lebih dalam ya iya. terkait dengan Posisani dan juga bagaimana sih perasaannya Lydia sebagai orang Sulawesi Tengah menyanyikan lagu Iya, daerah benar. kebanggaan kita dari Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi setelah jeda azan maghrib tetaplah bersama kami, dan setelah jeda azan maghrib dan juga jeda pariwara kami masih akan kembali untuk memberikan sajian kepada Anda tampilan dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara. Tetaplah bersama kami. Ya,
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung dengan mengangkat tema Your Voice Make You Awesome, dan masih mendatangkan alumni dari Gita Bahana Nusantara tahun 2017 yaitu Royhan Ahmad dan juga ada Lydia Tandipayuk Gita Bahana Nusantara 2016 serta Catherine Susana Paliling angkatan 2015. Nah, kita lanjutkan lagi nih pertanyaan tadi yang membedakan antara angkatannya Roy di tahun 2017 dengan sekarang dengan Katie nih di tahun 2016. Apa sih yang membedakan? Silakan Katie. Untuk perbedaannya sendiri, selain perbedaan dari nyanyian Nusantaranya, konduktornya juga dari tahun ke tahun itu biasa beda, Kak. Iya, betul. Contohnya kayak dari tahun 2004 sampai tahun 2015 itu konduktornya beda. Nah, terus di tahunku sampai 2000, tahun ini itu beda lagi konduktornya. Kalau dari tahun 2004 itu konduktornya Bapak Singgi Sanjaya. Kalau mulai dari tahunku itu konduktornya Bapak Purwacaraka. Tapi tahun ini berbeda lagi konduktornya, yaitu Dr. Kartika. Iya. Terus selain konduktornya juga yang berbeda, tempat karantinanya juga pernah berganti begitu, Kak. Terus ya, saya kira itu saja perbedaannya sih. Jadi mungkin saya tambahkan, jadi yang membedakan juga selain itu pelatih. Jadi dari tahun ke tahun biasanya Gita Bahana Nusantara itu mendatangkan pelatih-pelatih yang berbeda. Jadi seperti di tahunku itu ada yang dari pelatih paduan suara Polri, ada yang pelatih dari kampus UKSW Jawa Tengah. Nah, seperti di tahun sebelumnya kayak di angkatannya Kak Lydia, dan tahun-tahun sebelumnya itu dari pelatih dari Batavia Madrigal Singers Jakarta. Jadi seperti itu juga yang membedakan. Jadi memang ini yang melatih dari paduan suara itu sendiri memang adalah orang-orang yang sangat handal di bidangnya ya. Salah satunya Purwacaraka ya. Kita sudah sangat kenal sekali Purwacaraka dan juga karya-karyanya yang sangat luar biasa. Nah, seperti janji saya pemirsa bahwa tadi kita sudah berbincang-bincang dan juga menceritakan bagaimana Gita Bahana Nusantara. Mungkin kita bisa kasih satu penampilan dulu dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara. Apalagi sekarang nuansanya masih 17 Agustus, masih kemerdekaan. Mungkin bisa kasih satu penampilan dari alumni Gita Bahana Nusantara. Lagunya ini 17 Agustus. Silakan. Oke. Siap? Tuh, wah, gak. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Wah, luar biasa. Ini penampilan dari kawan-kawan Gita Bahana Nusantara. Tetap semangatnya merdeka ya. Harus tetap merdeka ya. Dan pelaksanaannya itu memang setiap tanggal 17 Agustus. Tapi karantinanya itu dimulai dari bulan apa? Apakah dari 1 bulan sebelumnya atau berminggu-minggu sebelumnya sebelum tampil di tanggal 17 Agustus itu? Gimana Lydia? Untuk karantinanya sendiri itu kita dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 17 tentunya kan. Tapi tanggal 19 sih baru kami pulang ke provinsi masing-masing. Jadi sekitar 19 hari ya proses karantinanya. Biasanya setelah pelaksanaan 17 Agustus kita ada kayak undangan atau ada acara-acara lain dari kenegaraan seperti itu di tanggal 18. Jadi penampilannya bukan hanya pada saat di Istana Negara saja. Iya, betul. Itu di mana saja penampilannya? Jadi kalau setiap angkatan itu kita sudah punya sih. Iya. Jadi kita sudah punya schedule masing-masing kayak tapi yang untuk tetapnya Gita Bahana Nusantara itu kita kan latihannya dari tanggal 2 sampai tanggal 10 biasanya kita. Terus di tanggal 12 itu kita ada seleksi lagi di nasional itu kita ada seleksi untuk persiapan menuju ke MPR. Karena pada persidangan tahunan MPR DPR itu
ada orang-orang yang terpilih untuk bernyanyi pada persidangan. Selain itu juga sebelumnya kita akan tampil gelar perdana. Jadi sebelum pemanasan kita tampil di MPR dan di Istana, kita ada konser di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Oke, dan berbicara soal Gita Bahana Nusantara, sekarang di Sulawesi Tengah ada alumninya nih dari tahun 2007 sampai sekarang. Setiap tahun itu perwakilannya 4 orang. Nah, proses terpilihnya sendiri dari perwakilan masing-masing provinsi, khususnya di Sulawesi Tengah itu prosesnya seperti apa nih, Keti? Oh ya, kalau prosesnya itu yang pasti pertama-tama itu audisi, Kak. Audisi, dites bernyanyi, baca not, terus ambitus. Terus Ambitus itu apa? Ambitus itu kita kayak dites range suaranya sampai di mana begitu, Kak. Iya. Oke, nah dari proses seleksi itu apakah ada kualifikasi nih untuk menjadi seorang Gita Bahana Nusantara? Apakah dia harus tinggi, apakah dia harus punya suara yang bagus, atau dia harus punya pengetahuan tentang dunia musik? Silakan nih, Keti. Kalau untuk kualifikasi tertentu itu sebenarnya enggak ada. Yang penting dia mantap di musikalitasnya saja. Oke. Dan anak-anak SMA kan tadi disebutkan bahwa yang ikut bisa anak SMA, bisa anak mahasiswa, bisa mahasiswa nih untuk mengikuti proses seleksinya. Di proses tahapan seleksinya, ketika lolos apa saja nih persiapan-persiapannya sebelum berangkat? Karena pasti setelah lolos ada yang harus dipersiapkan. Entah itu harus persiapan pada saat nasional kan biasanya ada tampilan baju adat nih harus dipersiapkan. Apakah memang ada tema khusus nih baju adat ini harus dibawa untuk Sulawesi Tengah ke nasional, atau memang pakemnya setiap tahun itu berbeda-beda? Gimana tuh, Keti? Silakan. Kalau untuk baju adat itu sebenarnya tidak ada ini sih, Kak. Kayak tahun ini dari daerah ini atau ini nggak ada. Itu kita pakai pakaian yang disediakan dari Dinas Pendidikan di Kota Palu sini. Ya. Oke, dari Lydia sendiri, dari persiapan setelah lolos nih, pada saat Lydia lolos di tahun 2015 menjadi seorang Gita Bahana Nusantara, apa saja sih yang dipersiapkan sebelum berangkat di tanggal 1 Agustus? Kebetulan waktu itu saya masih di pariwisata provinsi. Jadi kayak baju adat itu kami disediakan juga dari dinas provinsi. Yang saya persiapkan sih kami lebih ke mental sih, kesehatan, karena kan rugi kalau kita ke sana karantina terus kita sakit. Kan kita benar-benar emang melatih, kita mau cari pengalaman yang luar biasa. Kita pastinya kesehatan, terus kayak ini nih kita ukur baju juga kan, kita ukur baju itu sih. Jadi semuanya ini sudah disediakan semuanya dari dinas ya. Selain itu kan persiapan kami juga setiap tahun kita itu pasti mempersiapkan lagu daerah masing-masing, karena pada saat acara pembukaan di sana itu pasti akan ada penampilan dari daerah-daerah. Jadi kita harus mempersiapkan itu. Jadi kita membawa satu dua lagu medley yang ada di Sulawesi Tengah untuk kita tampilkan apabila kita dapat kesempatan. Jadi kita memperkenalkan ini loh lagu dari Sulawesi Tengah seperti ini, dan juga kayak memperlihatkan kualitas kami sebagai sebagai calon peserta Gita Bahana Nusantara di sana nanti. Nah ini berkaitan juga dengan rangkaian kegiatan yang diikuti kawan-kawan ketika terbang ke Jakarta nih, 1 Agustus sudah sampai di Jakarta. Selain mempersiapkan medley-medley lagu daerah, rangkaian kegiatan apa saja sih yang dilewati dari kawan-kawan Gita Bahana Nusantara? Silakan Roy untuk menjawab. Iya, kalau pengalaman saya dulu ya, kita itu datang di tanggal 1, kemudian kami dikumpul melakukan kegiatan pembukaan, terus setelah pembukaan di tanggal 2 kami sudah mulai latihan seksional. Latihan seksional itu latihan per unit suara. Jadi kelas alto beda sendiri, kelas sopran sendiri, kelas tenor sendiri, kelas bass juga sendiri. Tapi biasanya dari pagi kegiatan kami itu pertama itu tentunya bangun pagi olahraga. Jadi kami ibadah dulu, kami beribadah. Kemudian kami olahraga pagi. Setelah kami olahraga pagi, kami sarapan. Karena memang di sana Gita Bahana Nusantara ini semi militer, Kak. Iya, karena kami dibawa sama asuhannya Polri. Jadi di sana ada Polri juga yang mengasuh kami, sehingga kami dituntut untuk disiplin, dituntut untuk bertanggung jawab. Jadi seperti itulah kami dilatih. Jadi setelah kami olahraga dan sarapan, tentunya kita latihan. Itu benar-benar latihannya seharian full dari pagi sampai malam, karena setelah latihan seksional kita latihan bareng, kita latihan bersama sopran alto tenor bass, kemudian sampai di hari
5 hari kemudian kami bergabung dengan orkestra. Jadi orkestra pun mereka punya kelas seksional masing-masing. Jadi masing-masing punya sesi tersendiri ya Sesi sebelum tersendiri. bisa digabungkan, dan juga ada proses latihan lagi untuk bisa blending ya antara orkestra dan juga paduan suara. Perbincangan kita bersama kawan-kawan Gita Bahana Nusantara sudah semakin menarik nih pemirsa, dan setelah jeda pariwara kami akan berbincang lebih dalam lagi mengenai rangkaian acara pada saat persiapan 17 Agustus di Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana keseruannya? Sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami dalam program Bilang Bicara Langsung. Anda masih menyaksikan program Bilang Bicara Langsung untuk edisi hari ini, mengangkat tema Your Voice Make You Awesome bersama kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara, bersama Roy, Lydia, dan juga Katie yang merupakan alumni Gita Bahana Nusantara dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kita lanjutkan lagi nih. Tadi kita sudah berbicara soal rangkaian acara dari Gita Bahana Nusantara di nasional. Sedangkan kita juga di tanggal 17 Agustus kemarin di Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan nih upacara hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-77. Itu prosesnya seperti apa nih, Katie? Bisa diceritakan kepada pemirsa TVRI Sulawesi Tengah apa saja nih yang dilalui kawan-kawan Gita Bahana Nusantara di Sulawesi Tengah? Silakan. Iya. Untuk Aubade yang terlaksana kemarin di kantor gubernur itu sebelumnya siswa-siswa SMA yang terpilih. Nah, mereka itu sebenarnya sudah kita seleksi dari tahun kemarin, Kak. Dan terpilih ada 50 siswa dari masing-masing sekolah di Kota Palu. Nah, karena kemarin itu kan masih COVID ya, jadi masih batal tampil. Dan bersyukur alhamdulillah tahun ini dikasih kesempatan kita bisa berkumpul bersama, jadi kita bisa bernyanyi sama-sama. Iya. Terus ya untuk ininya yang jelas yang pasti kita latihan. Latihan rutin itu kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Oke. Latihannya itu kita di auditorium Dikjar di Jalan Setiabudi. Terus pernah juga kita latihan di aula STM di SMK 3. Terus kita juga ada bawa beberapa lagu daerah dari Sulawesi Tengah. Oke, di tahun ini di Provinsi Sulawesi Tengah membawa medley lagu apa saja? Untuk medley itu ada lagu Banggai Tano, Iswa Tempo, terus Posisani, Lemban Tanah Poso, Putri Balantak. Itu. Ya. Dan di tanggal 17 Agustus kemarin, apakah ada rasa nervous tidak ketika tampil? Karena teman-teman alumni Gita Bahana Nusantara disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah, dan juga pasti sudah dipercayakan dari nasional nih, dari Istana Negara menyanyi, sekarang ditugaskan kembali untuk menyanyi di Gubernur. Gimana rasanya, Katie? Rasa nervous, jujur sebenarnya dalam diriku masih ada. Karena sempat beberapa tahun terpending begitu kan, karena COVID. Baru bisa tampil lagi kemarin. Jadi ya nervous itu wajar, masih ada, Kak. Tapi overall senang, bangga bisa menyanyi lagi. Wah, memang pengalaman sangat luar biasa, apalagi dipercayakan kembali ya, bisa menyanyi di kantor gubernur, disaksikan Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura. Dan kita juga memiliki beberapa VT dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara yang dipercayakan menyanyi pada pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus kemarin, dan juga beberapa video-video lainnya terkait dengan kegiatan dari alumni Gita Bahana Nusantara pada saat menjadi paduan suara di beberapa event yang dilaksanakan di nasional. Berikut cuplikannya untuk Anda. Seluruh kota dan kabupaten
Ya, demikian cuplikan dari penampilan kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara antar tahun nih. Tadi sudah kita tampilkan VT dari penampilan pada saat di kantor gubernur waktu itu nyanyi Mars Sulawesi Tengah kalau tidak salah ya. Kemudian ada penampilan 17 Agustus kemarin alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2022. Kemudian ada satu penampilan Gita Bahana Nusantara menyanyi lagu daerah Posisani di Aula Simfoni ya. Aula Simfoni, dan juga yang terakhir adalah penampilan dari Gita Bahana Nusantara di salah satu stasiun TV swasta. Dan bisa diceritakan bagaimana pengalaman menjadi Gita Bahana Nusantara, utamanya Lydia ini sebagai alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2015, di mana pada tahun 2015 saat itu yang dinyanyikan adalah lagu daerah dari Sulawesi Tengah yaitu Posisani. Bagaimana perasaannya? Bisa diceritakan Lydia, silakan. Tentunya perasaannya sangat bangga, luar biasa senangnya. Saya boleh ceritakan sedikit prosesnya ya. Silakan. Ya, jadi prosesnya itu di tanggal kalau nggak salah 11 malam, 12 malam kita anak-anak Sulawesi Tengah itu dihubungi sama Pak Singgi Sanjaya, panitia, untuk coba rekam suara lagu Posisani. Dan kami kayak, wah udah jam 10, yang satu ini udah tidur, yang sopran udah tidur, jadi kami bertiga, saya, Agus Boy, dan Rizky itu kami di bawah pohon loh. Kami merekam lagu Posisani dan saat malam itu juga kami kirimkan ke Pak Singgi Sanjaya. Dan betapa luar biasanya besoknya terbitlah partitur 4 suara dari hasil rekaman suara itu. Jadi kita kayak wah. Terus pas besoknya kami berdiri lah. Karena setiap lagu medley ini provinsinya itu berdiri kan kayak Posisani, iya ini Sulawesi Tengah, silakan berdiri. Untuk gerakannya sendiri kami pengambil gerakan sederhana sih Dero. Itu kayak hal yang wah bangga sih, luar biasa sih, kayak Posisani ini kan jarang dikenal ya, tapi berkat di tahun 2015 itu Posisani jadi banyak yang suka. Hasil dari aransemen setelah dinyanyikan ternyata banyak juga ya banyak alumni Gita Bahana Nusantara yang suka dan akhirnya menyanyikan kembali. Sih, Dan akhirnya Posisani dinyanyikan kedua kalinya pada saat tahun 2017 yang pada saat itu menyanyikan Royhan ya. Oke, bisa diceritakan lagi bagaimana pengalamannya? Jadi pada saat itu kan kami konser itu reuni akbar. Jadi itu sangat banyak alumni dari tahun 2011 sampai 2017. Jadi pada tahun itu kan saya masih hangat-hangatnya jadi purna. Jadi ketemu sama senior-senior itu tentunya senang, bangga, tapi apa ya, setiap angkatan kan beda-beda. Terus kita tidak tahu ini lagu bakalan dinyanyikan itu lagu tahun berapa. Ternyata pada saat itu di konser 2017 itu saya bersama ada senior saya Afrodit Tias alto 2014. Jadi yang mewakili Sulawesi Tengah hanya 2 orang saja. Dan pas kami dibagikan partitur ternyata lagu 2015. Jadi saya mungkin sama rasanya, excitednya, bangganya, senangnya itu kayak wow, karena kan di Lydia satu angkatan, mereka hanya satu angkatan, apalagi di angkatan di tahun itu kami dari 2011 sampai 2017 menyanyikan kembali Posisani, dan setiap kelas seksional karena hanya berdua, jadi kami itu memperkenalkan, jadi kita harus menceritakan arti lagu dari Posisani itu seperti apa, interpretasinya seperti apa, gerakan koreonya yang cocok seperti apa, jadi apa ya, kita jadi terkenal. Jadi karena kita masuk kelas seksional itu kayak, oh dari Sulawesi Tengah ini namanya siapa, Royhan di tahun ini, begini lagunya. Jadi mereka, dan betul sih katanya Khalida tadi, lagu Posisani itu menjadi lagu favorit. Benar-benar favorit. Jadi dari aransemen, dari kata-kata, walaupun mereka sedikit apa ya, belibet. Iya, mereka tapi mereka suka. Iya, suka dan masih sering dinyanyikan. Dan mereka penasaran karena aransemen Gita Bahana sedikit berbeda dengan yang keseharian di Palu ya, seperti apa. Jadi kayak pas mereka dengar yang di Palu ternyata lebih gila lagi. Iya, mereka lebih cinta lagi karena lebih beat, lebih membakar semangat mereka. Nah, berbicara soal proses karantina dan juga ketika teman-teman tampil nih di Istana Negara waktu itu, ini semuanya pada saat Presiden Bapak Joko Widodo semuanya, atau beda presiden? Oh ya, sama ya, Bapak Joko Widodo. Apakah ada cerita unik biasa pada saat proses teman-teman menyanyi di Istana Negara? Apakah ada mungkin cerita lucu atau cerita unik selama teman-teman menyanyi di Istana Negara? Mungkin saya mulai dari Katie dulu nih, silakan Katie. Cerita uniknya apa ya? Yang paling berkesan ketika Katie menjadi paduan suara di Istana Negara pada saat itu. Yang paling berkesan, setiap hari di karantina itu berkesan Kak. Jadi pokoknya setiap saat itu momen-momennya selalu saya nikmati. Jadi
apa ya, bagaimana ya? Tidak bisa digambarkan ya. Iya. Saking excitednya dan banyak sekali cerita-cerita yang terbekas ya dari Betul. Katie. Dari Lydia sendiri nih, pengalaman yang paling lucu, berkesan dan juga unik ketika menyanyi di Istana Negara. Silakan Lydia. Sih kalau saya sih ini lucu dan buat saya sih kayak ngakak sih buat saya sendiri sih. Oke. Jadi waktu itu saya mendengar saran dari senior saya 2014 untuk Lydia, kalau di 17 Agustus kamu jangan menghiraukan yang lain, maju paling depan. Jadi Oke. saya adalah peserta paling pertama masuk di ini loh istana. Saya nggak menghiraukan yang lain, padahal yang lain foto-foto. Akhirnya saya nggak mempunyai foto. Duduklah saya paling depan, panggil posisi paling tengah biar tersorot kamera kan. Oke. Tapi baju adat saya ternyata yang ada ini ya bulu-bulunya. Oke. Sudah paling pede nih paling depan, kan paling pendek juga kan, jadi paling depan. Yes. Ternyata dipindahkan saya ke belakang karena ada bulu-bulu. Itu kayak ngakak sih. Ya oke. Kalau dari Royhan sendiri, Sebenarnya kalau cerita unik juga hampir sama seperti kali dia, karena mendengarkan saran-saran dari senior. Tapi kejadian saya lebih lucu lagi, karena waktu itu saya pakai pakaian adat dari Papua, kalau tidak salah itu baju adat kulit kayu. Oh, baju adat kulit kayu ya. Iya, itu kan topinya sangat tinggi ya. Kan kita tidak tahu bagaimana venue di lapangannya, cuman memang H-2 sebelum kami jadi di sana, kami itu disuruh sama pelatih untuk seperti GR di tempat karantina dan menggunakan atribut. Oke. Jadi pada saat menggunakan atribut, topi yang saya pakai itu sangat tinggi dan benar-benar mungkin peserta laki-laki Gita Bahana yang topinya paling tinggi itu saya. Ini lucu sekali. Saking tingginya, pelatih langsung suruh Royhan Sulawesi Tengah paling belakang karena topi saya kan. Tapi saya ngotot, pengen banget tampil di TV karena kesempatan seumur hidup kan. Aduh, bagaimana caranya ini? Kebetulan di karantina itu ada senior kami, itu juga ikut mendampingi. Jadi kami kan pas di tanggal 17 itu bangunnya itu jam 2 pagi untuk persiapan make up dan lain-lain. Karena kebetulan tempat karantina kami jauh ke istana, jadi memang bangunnya lebih pagi. Jadi senior saya bilang, Royhan, kalau kamu masih pakai yang ini, pasti kamu tetap akan di belakang dan tidak akan tersorot kamera. Paniklah saya, dan saking kreatifnya senior saya ini merakit topi itu dan sudah mungkin menghilangkan identitas dari Sulawesi Tengah, tapi tetap ada. Cuman benar-benar dirakit jadi kecil sampai akhirnya pas di istana pelatih tuh kaget kayak, loh, Royhan kok topinya? Iya Bu, ternyata saya salah pasang Bu, topi saya seperti ini modelnya. Dan akhirnya saya dapat posisi barisan yang di depan. Oke, jadi akhirnya biar bisa tersorot kamera. Iya. Seperti itu sih. Ada Nah, selain itu ada banyak- juga Kak, jadi saya tidak tahu ternyata kalau ketika patwal presiden datang, kita itu harus diam. Oke. Dan saya tidak tahu, saya sama teman saya dari Papua waktu itu, kami izin buang air kecil. Jadi kita nyebrang ke Monas, ternyata presiden datang. Kami tetap jalan. Terus kami digampar sama Pak Polisi. Kalian gak lihat itu siapa yang datang? Padahal sudah jelas-jelas itu RI1. Tapi kami tetap jalan. Itu sih yang benar-benar yang bikin shock. Dan saya baru tahu ternyata kalau ada presiden datang, kita harus siap, harus diem, tidak boleh bergerak seperti itu. Jadi pengalaman yang sangat Iya. membekas ya, Sangat menjadi alumni Gita Bahana Nusantara, dan cerita-ceritanya juga pasti menggugah semangat dari anak-anak muda yang ada di Sulawesi Tengah untuk wah, kayaknya saya pengen coba nih menjadi Gita Bahana Nusantara. Saya suka nyanyi nih, dan saya juga lumayan tahu nih belajar mengenai musikalisasi. Dan dari pengalaman yang teman-teman lewati ketika menjadi alumni Gita Bahana Nusantara, apa sih perbedaan yang paling mendasar ketika teman-teman tampil di Istana Negara dan juga pada saat teman-teman diundang nih, karena biasanya kan Gita Bahana bukan cuma tampil 17 Agustus, ada di hari-hari yang lain. Itu seperti apa perbedaannya? Silakan Roy. Iya, jadi perbedaannya kalau Gita Bahana Nusantara itu kan rangkaiannya setiap tahun sudah ada. Jadi seperti kayak ke konser di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu konser gelar perdana, kemudian tampil bernyanyi pada persidangan MPR DPR, dan puncaknya di 17 Agustus di Istana Negara. Untuk rangkaian acara yang lain-lain atau hari-hari nasional, biasanya yang pertama itu di Hari Pendidikan Nasional. Jadi Hardiknas itu Gita Bahana tetap dilibatkan, tapi untuk upacara di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu hanya dilakukan oleh Gita Bahana Nusantara yang ada di Jakarta. Jadi kan banyak teman-teman alumni Gita Bahana Nusantara yang sedang berkuliah atau yang bekerja, jadi mereka tetap bernyanyi, tidak di seluruh Indonesia. Selain itu, di Hardiknas kami juga pernah tampil di acara Sumpah Pemuda, itu tanggal 28 Oktober. Itu juga melalui tahap seleksi lagi. Jadi karena setiap tahun itu, dia hanya diambil beberapa angkatan saja.
Oke. Nah, dari beberapa angkatan kami juga ada kuotanya. Jadi seperti kayak di tahun 2017 itu hanya 30 orang saja. Oke. Di tahun 2016 20 orang, di tahun 2015 mungkin 40 orang. Jadi memang benar-benar dari kebutuhan dari pelatih. Oke. Jadi diseleksi lagi. Jadi tiap angkatan kayak di 2015 siapa-siapa nih sopran alto tenor bass yang terpilih. Begitu juga 2017 dan angkatan-angkatan lain. Selain itu kami bernyanyi di Sumpah Pemuda 28 Oktober. Terakhir kegiatan sebelum Covid kami tampil di Kongres Kebudayaan Indonesia. Oke. Itu juga sama, tahapan seleksinya, tahapan pelaksanaannya juga sama. Cuman mungkin tempat pelaksananya setiap kegiatan itu berbeda-beda. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Roy, saya ingin beralih lagi ke Katie ini. Di tahun 2022, Sulawesi Tengah mengutus 4 orang nih. Bisa diceritakan siapa-siapa saja yang diutus dan juga apakah Katie kenal nih siapa-siapa saja yang mewakili Sulawesi Tengah untuk masing-masing unit suara, dan apakah ada bertukar kabar nih antara teman-teman dari Gitabana Nusantara yang mungkin sampai hari ini mereka masih bertugas ya menjadi paduan suara. Itu seperti apa dan bagaimana sih cerita yang mereka bagikan ke Katie dan juga kawan-kawan Gitabana Nusantara ketika mereka sampai ke Jakarta dan juga menjadi korps paduan suara Gitabana Nusantara di Istana Negara. Silakan Katie. Iya. Kalau utusan GBN tahun ini keempat-empatnya kebetulan saya kenal. Oke. Itu kalau untuk sopran itu namanya Girin, perwakilan alto namanya Will, perwakilan tenor namanya Wendri, dan yang perwakilan bass itu namanya Nuzul. Oke. Terus kalau untuk bertukar cerita ada sempat juga katanya mereka itu excited sekali sampai di sana, terus kayak ini apa langsung ada julukannya temanku namanya Nuzul, dia dipanggil mami di sana. Saking ininya, saking apa? Saking excited. Iya, saking excitednya jadi dia dipanggil mami di sana. Dan pada saat teman-temannya dan Nuzul dan kawan-kawan menjadi Gitabana Nusantara dan menyanyi di sana, apakah ada nggak sih tips-tips yang mereka tanyakan ke Katie dan juga kawan-kawan ketika mereka persiapan tampil ke sana? Kalau tips-tips cuma tanya ini sih Kak, jaga kesehatannya, cuma bertanya kabar begitu saja. Mungkin ke kakak-kakak yang lain juga ada. Kalau dari saya ada sih tipsnya, karena ini sedikit bocoran sebenarnya. Karena yang membedakan paduan suara kami yang di Sulawesi sama daerah pulau-pulau lain itu berbeda ya. Jadi kayak di Pulau Jawa, mereka itu sudah sangat biasa dengan not balok. Nah, sementara kami penyanyi-penyanyi Palu atau di Indonesia Timur itu terbiasa membaca not angka. Nah, untungnya karena kami sudah purna dan kami sudah membawa beberapa partitur-partitur dari istana, jadi kami itu notasinya kami itu sudah istilahnya kita membatik. Jadi kita sudah batik. Jadi dari not balok kami translate ke not angka, sehingga akan memudahkan adik-adik membaca notasi pada saat latihan di sana. Jadi seperti itu Kak tipsnya. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup untuk program kita malam hari ini. Kita tidak sangka ya sudah lewat 1 jam nih. Iya, penampilan teman-teman dan juga cerita-cerita seru terkait dengan pengalaman kawan-kawan Gitabana Nusantara ketika menyanyi di Istana Negara. Apa satu pertanyaan nih untuk dijawab masing-masing. Apa sih pesan untuk adik-adik yang ada di Sulawesi Tengah ketika mereka ingin mendaftar menjadi Gitabana Nusantara? Saya mulai dari Lydia dulu. Silakan Lydia. Ya, buat adik-adik khususnya kader kami di Provinsi Sulawesi Tengah, ayo adik-adik latihan lebih giat lagi. Terus jangan pantang menyerah. Intinya sih latihan, pasti bisa kalau mau latihan. Oke, selanjutnya silakan Roy. Iya, untuk saya juga sama seperti dengan Kak Lydia tadi, pokoknya adik-adik, kalau saya sih tipsnya kita belajar banyak ini ya, referensi, banyak buku. Jadi kita melatih baca notasi, melatih vokal, latihan menggunakan teknik paduan suara yang baik dan benar. Kemudian apa ya, banyak nonton ini sih video-video Gitabana supaya biar jiwa Gitabana Nusantara sudah melekat. Sudah tercipta. Iya, sudah tercipta. Jadi dengan adanya semangat seperti itu tentunya keinginan untuk bergabung dengan Gitabana Nusantara semakin kuat. Jadi seperti itu, banyak dari referensi. Katie lagi nih yang terakhir. Untuk adik-adik semua yang akan nantinya mau ikut audisi GBN, kalau dari saya jangan pernah malas latihan, itu saja. Seperti yang kakak-kakak bilang tadi, jangan pernah malas latihan. Karena
setiap usaha itu tidak akan mengkhianati proses. Asik, sangat luar biasa. Dan tidak terasa kita sudah berada di penghujung program kita untuk program Bilang, dan penampilan dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara akan menjadi penampilan penutup, dan teman-teman dari Gita Bahana Nusantara akan menampilkan RPK ya, lagu yang paling sering ditampilkan atau Rayuan Pulau Kelapa nih, khusus untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang sedang menyaksikan, sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita pada malam hari ini. Silakan untuk kawan-kawan Gita Bahana Nusantara dipersiapkan akapela Rayuan Pulau Kelapanya, dan ini dia penampilan dari kawan-kawan dari Gita Bahana Nusantara. Oh, tidak. Sambil berdiri mungkin ya. Dari awal. Dari awal? Oke. Tuh. Wa, gampat. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapanan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala, melambai-lambai ngiur-ngiur di pantai, berbisik-bisik, Raja Kelana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Wow, sangat luar biasa penampilan dari kawan-kawan alumni Gita Bahana Nusantara tahun 2015, tahun 2016, dan juga tahun 2017 menjadi penutup perjumpaan kita untuk program Bilang Bicara Langsung edisi hari ini, Kamis 18 Agustus 2022 dengan mengangkat tema Your Voice Make You Awesome. Dan saya Leo Zulfikar mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan program Bilang pada malam hari ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Kita akan bertemu pada program Bilang edisi selanjutnya di minggu depan. Bye.